Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan taufiknya yang dianugerahkan kepada kita sekalian sehingga kita sampai pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita sampai pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan sekalipun dalam kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah hidup yang harus kita sikapi dengan ikhlas untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, saya mengajak diri pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa merenungkan beberapa pesan agung yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kepada umatnya, kita semuanya. Oleh karena itu, pada satu kesempatan diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sa'ad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril dan beliau berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, wahbib ma syi'ta fa innaka mafarikhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bih." Summa qala, "Ya Muhammad, syarafal mu'minin qiyamu bil lail wa izzuhu istignahu anin nas." Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sa'ad, di mana menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Cintailah kamu kepada siapapun yang kau suka, tapi ingat satu saat kau akan berpisah dengan dia. Berbuatlah apa yang kau mau, tapi ingat engkau akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatanmu itu." Kemudian dia melanjutkan, "Ya Muhammad, tegaknya Islam ini adalah berdirinya orang-orang di tengah malam untuk melaksanakan sholat lail atau sholat tahajud. Dan berwibawanya agama ini atau Islam ini adalah tergantung kepada juhudnya seseorang atau hidupnya tidak tergantung kepada orang lain." Kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis di atas ada 5 pesan mulia yang akan kita renungkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sebagai manusia. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu pasti mati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maka oleh karena itu Allah sekalipun punya hak penuh, punya kuasa atas kehidupan manusia, tetapi dia memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk melakukan pilihan. Maka oleh karena itu
Sesungguhnya manusia pada tahu bahwa mati adalah sesuatu yang pasti. Tetapi kenyataannya manusia banyak melakukan amalan-amalan seakan-akan dia tidak pernah mati. Melakukan sesuatu seakan-akan dunia ini selamanya. Padahal sejarah membuktikan, bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengingatkan kepada kita bahwa dia meninggalkan 2 perkara kepadamu. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kau akan selamat, yaitu perkara yang bicara dan perkara yang diam. Perkara yang bicara adalah Quran dan hadis, dan perkara yang diam adalah kematian. Oleh karena itu, kepada kita kaum muslimin senantiasa melakukan aktivitas hidup di dunia dalam rangka meraih hasanah fid dunia, akan tetapi jangan lupa untuk meraih kebahagiaan akhirat, karena kematian akan mendekatimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, wahbib syi'ta fa innaka mufarikhu. Cintailah kepada siapa saja, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan dia. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang menyenangkan pandangan dan hati manusia di muka bumi ini. Seperti wanita, anak-anak, harta, jabatan, hal-hal lain yang mendorong kita untuk cenderung memilikinya. Hal itu adalah wajar dan tidak dilarang di dalam Islam. Akan tetapi cinta sesungguhnya, cinta hakiki yang harus tumbuh dan dijaga oleh setiap insan beriman di dalam hatinya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu, kebanyakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini, termasuk umat Islam, yang dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk anak, istri, harta, jabatan dan lain sebagainya, membuat ia lalai untuk cinta dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Munafikun menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, jangan karena harta, anak-anak membuat kau lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimakumullah, harta yang kita cintai ketika ajal datang mengantarkan kita hanya sampai kepada pintu kubur. Saudara yang kita cintai dan mereka mencintai kita hanya mampu mengantarkan kita sampai pada liang lahat. Semuanya akan kembali menghadap, berkumpul dengan keluarga, kembali ke rumah. Tetapi yang kita akan berjalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak bermodalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Hidup ini pilihan, saudara. Maka tidak heran ada orang dalam hidupnya memilih menjadi beriman dengan rela melakukan aktivitas-aktivitas yang menjauhkan dia dari kebahagiaan dunia yang sesungguhnya. Ada juga orang yang rela meninggalkan keimanannya, memilih menjadi kafir, bebas melakukan apa-apa yang dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia yang bahagia. Demikian juga pilihan-pilihan yang lain. Dan itu adalah sebuah pilihan yang ditentukan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan, ujian untuk kita. Yang pada akhirnya semua pilihan itu akan diminta pertanggungjawaban. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan,
akan diminta pertanggungjawaban, demikian sebaliknya. Maka oleh karena itu, mari kita renungkan melalui puasa Ramadan ini untuk kembali muhasabah diri sendiri, untuk senantiasa mengukur, karena kita akan satu saat nanti akan mati, berpisah dengan saudara, dan akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka oleh karena itu, kembalilah kita kepada Quran sebagai pedoman hidup. Kembalilah kita kepada hadis sebagai petunjuk hidup. Kembalilah kita kepada para salafus saleh sebagai orang-orang yang telah menjalani hidup sebagaimana yang diajarkan Islam. Kemudian, kaum muslimin rahimakumullah, pesan yang keempat adalah berdirinya suatu kaum atau kokohnya suatu kaum itu tergantung berdirinya dia dalam melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan bahwa siapa yang melaksanakan sholat lail, sholat tahajud di tengah malam ketika orang lain sedang tidur, maka dia akan dikokohkan kedudukannya, derajatnya akan ditinggikan. Tidak mengapa jika kita dihina oleh manusia, tidak mengapa jika dunia memandang kita rendah, tetapi Allah memandang kita tinggi. Alam dan seluruh malaikat menghormati, dan derajat kita di hadapan Allah dan Rasulnya adalah derajat yang tinggi. Kita akan mendapat kemuliaan, kebahagiaan. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ujian, dan dunia sesungguhnya hina sebagaimana yang disampaikan oleh sebuah hadis bahwa nilai dunia tidak ada bedanya dengan sesayap nyamuk. Nah, oleh karena itu, marilah kita jaga agama ini, kita kokohkan agama ini melalui salat lail. Puasa Ramadan, kita tingkatkan salat lail kita dalam rangka mengokohkan agama ini, dalam rangka meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir adalah iman seseorang atau kualitas diri seseorang tergantung daripada ketidakgantungannya kepada sesama manusia, melainkan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benarnya, kebenaran datang dari Allah, dan bila salah itu kesalahan pribadi sebagai manusia biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.